Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 7 yang berbahagia, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di mata pelajaran fikih yang insya Allah materi kita pada hari ini adalah merupakan materi yang terakhir di bab terakhir, yaitu tentang zikir dan doa setelah sholat, ya, zikir dan doa setelah sholat. Mudah-mudahan materi-materi sebelumnya yang sudah Bapak sampaikan bisa kamu pahami dan kamu pelajari untuk nanti sebagai bahan dalam penilaian akhir semester, ya, atau PAS. Silakan nanti kamu pelajari seluruhnya. Mudah-mudahan nanti kamu bisa menjawab soal dengan baik dan mendapatkan nilai sesuai dengan harapan, ya. Sekarang silakan dibuka bukunya halaman 85, bab terakhir di semester pertama. Kita akan membahas tentang zikir dan doa setelah sholat. Kita mulai dari halaman 86, ya nak. 86. Baik, silakan sambil kamu simak dan kamu lihat. Yaitu yang pertama adalah pengertian zikir. Secara umum, zikir adalah sebuah aktivitas, yaitu aktivitas ibadah dalam umat muslim yang mengingat Allah. Jadi zikir itu sendiri adalah mengingat Allah, zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Nah, secara pengertiannya, zikir itu adalah berasal dari kata zakaro yazkuru zikron. Lihat di buku kamus itu, ya. Zakaro yazkuru zikron, yang berarti mengingat, menyebut, kemudian menuturkan atau merenungi. Nah, zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah, ya, dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, ya. Apa bunyi tasbih? Yaitu subhanallah. Bunyi tahmid, alhamdulillah. Bunyi takbir, Allahu akbar. Bunyi tahlil, la ilaha illallah. Itu kalau digabung indah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Jadi berzikir itu di dalamnya membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Nah, berzikir kepada Allah
dengan menyebut asma Allah, menyebut nama Allah, merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Wala takfurun, janganlah kamu ingkar kepadaku. Jangan ingkar terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jangan kita kufuri nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Washkuruli, kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, Allah pun memberikan penegasan kepada kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman. Nah, di dalam ayat ini yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Tentu kalau kita merasa dan meyakini diri kita orang yang beriman, ya akan terpanggil dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dzikron katsira, dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Dalam kondisi, situasi, dan keadaan apapun, tetap kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah nanti yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita hendak melakukan satu perbuatan yang tidak baik, kemudian kita ingat kepada Allah, maka akan terselamatkanlah kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik tersebut. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, tentu di dalam pelaksanaan zikir ini kita harus bisa mampu mengetahui tata cara atau adab-adabnya. Jadi segala sesuatu itu ada adabnya. Mau makan kita ada adabnya. Mau tidur, mau masuk ke masjid, ke kamar mandi. Nah, begitupun dengan zikir, ini ada adabnya. Yang pertama, coba kamu lihat di situ dalam buku halaman 87, ya. Zikir hendaknya dilakukan dengan sikap tadarru', merasa dirinya hina dan pasrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia biasa yang tentu banyak salah dan hilaf. Jadi kita di hadapan Allah itu merasa hina karena kesalahan dan kehilafan kita yang begitu banyak. Dan pasrah kita di hadapan Allah. Tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh congkak. Apa yang kita mau sombongin? Kita ini ciptaan Allah, gak bisa berbuat apa-apa. Kemudian yang kedua, zikir dilakukan dengan rasa takut kepada Allah. Takut kepada keagungan Allah, takut kepada kemuliaan Allah. Kita takut hanya kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau nanti Allah menghancurkan dunia ini,
Bagaimana kita bisa menolak? Karena itu kepunyaannya. Allah Maha Kuasa. Makanya tanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu anak-anak sekalian yang berbahagia tentang zikir. Jadi lakukanlah zikir, mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya, mengingat Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Jangan pernah kita melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan berzikir inilah hati akan menjadi tenang, tentram, dan nyaman. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan berzikirlah hati menjadi tenang, menjadi nyaman. Mudah-mudahan kita semua mampu untuk mendawamkan, membiasakan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kita lanjut kepada pembahasan masalah doa. Ini doa sangat penting. Di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sangatlah sombong kalau kita tidak mau berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu adalah memohonnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita memohon dan berdoa serta meminta hanya kepada Allah, tidak boleh memohon kepada selain Allah. Karena itu akan terjadi kemusyrikan. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian yang berbahagia, jadi doa ini sangat penting. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kemudian kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah dengan penuh keikhlasan dan mengharap mudah-mudahan segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam penjelasan di buku ini ya, bahwa berdoa itu artinya menyeru, mengucapkan, memanggil. Adapun secara istilah adalah satu permohonan atau permintaan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi asalnya, doa itu adalah da'a yad'u du'aan. Ini Bapak ulang ya. Da'a yad'u du'aan, yang berarti panggilan atau seruan. Sementara yang kita pahami juga bahwa doa itu adalah pengertian sholat dari segi bahasa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti ada hubungannya antara sholat dengan doa. Makanya ada waktu di mana doa kita diijabah, yaitu salah satunya adalah ketika kita melaksanakan sholat. Karena doa adalah pengertian daripada sholat. Sholat itu adalah doa. Anak-anak sekalian yang berbahagia, perintah untuk berdoa dalilnya adalah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
berdoalah kepadaku. Niscaya akan aku kabulkan atau perkenankan bagimu. Allah yang nyuruh kita untuk berdoa. Nanti Allah yang akan mengabulkan doa kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ini surah Al-Baqarah ayat 186. Yang tadi, yang di atas, yang pertama Bapak bacakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu adalah surah Al-Mu'min ayat 60. Sementara surah Al-Baqarah ayat 186 adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ini surah Al-Baqarah ayat 186. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita bisa memperoleh satu penjelasan di dalam ayat yang tadi Bapak bacakan. Yang pertama adalah bahwa Allah akan mengabulkan permohonan manusia yang memohon kepadanya, kepada Allah. Oleh sebab itu, hendaknya manusia selalu memohon dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah agar hidup manusia berada di atas jalan yang benar dan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia harus beriman dan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah penjelasan dari dua surah yang berkaitan dengan perintah untuk berdoa. Yang tadi yang pertama adalah surah Al-Mu'min ayat 60. Kemudian yang kedua surah Al-Baqarah ayat 186. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, sama halnya dengan zikir tadi, bahwa berdoa pun itu ada adab-adabnya. Adab-adab dalam berdoa, yang pertama adalah dimulai dengan membaca tasbih dan tahmid. Maha suci Allah, tahmid dan maha terpuji. Subhanallah, alhamdulillah. Tasbihnya adalah subhanallah, tahmidnya alhamdulillah. Kemudian waktu berdoa hendaknya dengan sikap yang sopan, misalnya dengan menundukkan kepala dan dengan sikap tenang.
ya, menundukkan kepala kita dengan tenang. Yang berikutnya adalah yaitu cukup berbisik dan tidak mengeraskan suara. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Allah Maha tahu apa yang akan kita sampaikan, apa yang kita ucapkan. Kemudian yang ke D atau keempat, harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Kemudian yang kelima atau E, yaitu mengutamakan tawazzuh dan menomorduakan terkabulnya doa. Artinya, ya kita berharap iya dengan doa yang kita panjatkan. Setelah itu terus menerus continue. Jangan hanya sekali kita berdoa kemudian kita berharap terkabulnya doa. Doanya kita bukan doanya para nabi dan rasul atau doanya para wali. Kita adalah doanya manusia biasa yang tentu banyak berbuat hal-hal yang tidak baik yang menyebabkan doa kita tidak langsung dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terus menerus continue. Dengan begitu mudah-mudahan menghantarkan doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah anak-anak sekalian yang berbahagia, kita juga harus mengetahui waktu-waktu di mana diijabahnya doa. Yang pertama yaitu sesudah sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Itu waktu doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesudah azan hingga iqamah. Kemudian waktu antara 2 khutbah pada hari Jumat. Yang keempat, waktu makan sahur sepertiga malam terakhir. Yang kelima, saat-saat kritis atau genting. Yang keenam, saat teraniaya atau terzolimi. Yang berikutnya, yang ketujuh, tadi saat teraniaya yang keenam ya. Yang ketujuh adalah ketika minum air zam-zam. Jadi kalau orang pulang dari ibadah haji atau ibadah umrah, kemudian membawa air zam-zam, kita dikasih, kita minum, maka di situ kita berdoa pada Allah dengan doa dan permohonan kita masing-masing. Ya. Baik anak-anak sekalian yang berbahagia, kita berharap doa dikabul, kita berharap zikir yang kita baca diterima. Maka apabila doa kita belum dikabul, kita jangan berputus asa. Bisa jadi doa kita belum terkabul saat ini, maka bisa jadi kemungkinan ditunda untuk di masa yang akan datang atau di lain waktu. Atau juga mungkin ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Kemudian mungkin doa kita dianggap tidak baik. Ya. Jika dikabulkan bagi pemohon itu sendiri. Artinya menurut kita doa itu baik, tapi menurut Allah kalau dikabulkan ini tidak baik buat kita. Begitu, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan zikir dan doa dengan sebaik-baiknya. Ya. Jangan pernah kita lupa berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti pada saatnya kita bertemu, insya Allah kita akan mempraktikkan tentang bacaan zikir dan doa. Supaya nanti dalam ibadah sholat, setelah kita mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, kemudian kita bisa berzikir, bisa berdoa, bisa membaca wirid setelah kita melaksanakan sholat. Baik anak-anak sekalian, materi kita pada
hari ini cukup sekian. Nanti apabila ada pertanyaan dipersilakan saja, diajukan, disampaikan ke Bapak, langsung kirim di Japri, dan nanti insya Allah akan Bapak jawab. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita memohon supaya Allah segera mengangkat virus corona dari muka bumi ini. Wabil khusus negara kita tercinta Indonesia, agar kita bisa kembali bersama-sama tatap muka di sekolah kita, MTS Negeri 4 Jakarta. Dan ingat, Bapak selalu berpesan, jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.